Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Serolin, NPM 12120190005. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan ANOVA. Uji ANOVA merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA, sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Nah, di sini itu ada one way ANOVA dan two way ANOVA. Uji ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Dan two way ANOVA adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah. Kalau two way ANOVA itu ada dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Nah, di sini contoh kasusnya itu, mahasiswa FKYRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurunan tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu kelompok pasien 1 itu pasien peminum obat merek X, yang pasien 2 pasien meminum obat merek Y, dan pasien kelompok 3 itu meminum obat merek Z. Nah, di sini tuh ada hipotesis dan kriteria. Hipotesis itu ada HO. HO adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. Sedangkan di HA itu adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama. Jadi ada perbedaan gitu. Nah, pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Kriterianya itu, 1. Apabila signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan apabila signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Oke, selanjutnya kita ke SPSS ya. Nah, di sini kita seperti biasa, file, open, data, lalu di sini kita ganti jadi Excel. Terus kita ke dokumen ini, data uji, open. Nah, di sini desimalnya kita ubah dulu jadi 0. Udah begini, kita langsung ke transform, put into same variable. Lalu di sini kita masukkan kelompok pasien. Value-nya itu obat X sama dengan 1, obat Y sama dengan 2. Lalu yang terakhir ada obat Z, value-nya 3. Oke. Nah, udah seperti ini, lalu kita ke variable view, ganti type ini string menjadi numerik. Lalu setelah itu kita ke values-nya itu di sini 1 labelnya itu obat X, lalu 2 obat Y, lalu 3 yang terakhir obat Z. Nah, sudah seperti ini, kita ke analyze, compare-min, lalu one way ANOVA. Nah, di dependent list-nya itu kita masukin tekanan darah, lalu vektor itu kita masukin kelompok pasien. Setelah itu kita klik option, klik yang deskriptif dan homogeneity, lalu continue. Nah, di sini udah, kita masukin lagi ke post sort. Lalu kita klik yang Bonferroni dan 2K, dan signifikannya itu level 0,05. Continue.
Nah, di sini kita langsung mengambil kasusnya aja ya. Jadi, mahasiswa FKIRC ingin melakukan pengujian efek dari ketiga obat yang berbeda. Di sini ada yang deskriptif. Di sini kan ada obat X, Y, dan Z. Terus pada tabel test of homogeneity of variance itu ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian sama. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai signifikan yang digunakan SPSS secara default menggunakan signifikan 0,05. Pedoman pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikannya, lalu hasil output SPSS-nya adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikannya lebih besar daripada probabilitasnya, yaitu 0,05, dan data tersebut mempunyai varian sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikannya lebih kecil daripada probabilitasnya, dan data tersebut mempunyai varian yang berbeda. Terus hipotesis dan kriterianya itu, hipotesisnya itu HO sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah sama. HA-nya adalah rata-rata tekanan darah peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama. Lalu di sini ada ANOVA. ANOVA-nya itu syarat agar diterimanya adalah tidak salah. Lalu kriterianya apabila signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Apabila signifikannya lebih kecil dari 0,5, maka HO ditolak dan HA diterima. Lalu pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah jika nilai F lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Rumusnya itu ada F tabel sama dengan degree of freedom pembilang N1 dibagi degree of freedom penyebut N2. Nah, bisa kita ketahui F itu lebih besar daripada tabel hipotesisnya yang diambil, maka yang diambil adalah HA. Lalu di between groups itu degree of freedom-nya ada 2, sedangkan within group itu degree of freedom-nya itu ada 18. Jadi 2 ditambah 18 sama dengan 20. Lalu kita ke multiple comparisons. Tadi kan kita mengubahnya Bonferroni dan Tukey ya. Obat Y dan Z itu mean difference berbeda ya. Jadi significant of freedom itu juga berbeda semua. Tetapi di sini ada yang sama nih, seperti kalau yang tidak sama berarti tidak signifikan. Tetapi kalau yang sama seperti obat Z di Tukey-nya itu adalah obat X sama dengan signifikannya 0,03, berarti itu signifikan guys. Lalu kalau Benferroni-nya juga sama, pokoknya kalau ada nilai yang tidak sama berarti itu tidak signifikan, tetapi kalau nilainya sama berarti signifikan. Nah, jadi itu hasil Benferroni maupun Tukey-nya itu menunjukkan perbedaan tekanan darah pasien A dan B adalah 0,00, dan secara statistik tidak signifikan jadinya guys. Terus lalu perbedaan darah antara pasien A dan C adalah 27,1,43, dan secara statistiknya itu signifikan. Lalu perbedaan darah pasien B dan C itu sama 27,143, dan secara statistiknya itu signifikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.